Selamat pagi teman-teman sekalian. Mari pada saat ini sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk hari baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu bagi kami. Kami masih bisa bergerak, kami bisa bernafas, kami bisa datang ke tempat ini untuk belajar, bertemu dengan guru, bertemu dengan teman-teman. Kami bersyukur untuk segala kebaikan yang masih boleh kami nikmati. Dan saat ini kami juga bersyukur untuk kesempatan mengikuti chapel, dan kami juga mau membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Biar kiranya Engkau menolong kami ketika kami membaca, merenungkan firman, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, pesan Tuhan bagi setiap kami. Kami berdoa biar kiranya Engkau memakai waktu perenungan ini seleluasa mungkin ya Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin. Mari saya mengajak kita membuka dua bagian Alkitab. Yang pertama dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai ayat 23. Jika sudah menemukan, saya akan bacakan untuk kita semua. Silakan teman-teman bisa memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai ayat 23. Namun, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Namun tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kita lihat lagi bagian yang kedua. Masih di 1 Korintus pasal 15 ini ayat 42 sampai ayat yang ke-44. 1 Korintus 15 ayat 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alami, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alami, ada pula tubuh rohani. Demikianlah firman Tuhan yang Dia bersalah dan tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi setelah manusia mati? Apa yang terjadi ketika seseorang mengalami kematian? Apa yang terjadi setelahnya? What next after death? Itu adalah satu pertanyaan besar, pertanyaan penting yang terus-menerus ditanyakan oleh manusia di dalam sejarah. Ya, dari ribuan tahun lalu sampai sekarang, bahkan mungkin sampai seterusnya, manusia terus bertanya, apa sih yang terjadi setelah seseorang itu meninggal? Dan itu pertanyaan yang wajar muncul, karena manusia lahir, tumbuh besar, setelah itu dia hidup, berinteraksi, tapi kemudian dia mengalami, menyaksikan, melihat orang-orang di sekitarnya itu ada yang mengalami kematian. Entahkah keluarganya, bisa jadi orang tuanya, entah papanya atau mamanya, bisa jadi anaknya, bisa jadi saudaranya, entah kakaknya atau adiknya, bisa jadi tetangganya, bisa jadi orang yang tidak dia kenal. Sehingga kemudian muncul di dalam benak itu satu pertanyaan, apa ya yang terjadi ya waktu seseorang itu meninggal atau mati? Dan bisa jadi kematian itu yang dia saksikan atau dia alami itu karena penyebab natural, penyebab yang sifatnya alamiah, yaitu ya karena seseorang itu sudah tua, maka kemudian setelah itu menghembuskan nafas terakhir.
atau karena seseorang digerogoti oleh penyakit, atau karena seseorang mengalami hal-hal lainnya yang sifatnya itu alamiah. Tapi ada juga yang sifatnya itu tidak alamiah, yang terjadi secara luar biasa gitu. Contoh, ketika terjadi perang atau terjadi pembunuhan, ada nyawa yang diambil, ada nyawa yang jatuh, dan di situ kematian terjadi. Nah, di dalam semua peristiwa seperti itu muncul satu pertanyaan, apa sih yang terjadi waktu seseorang meninggal atau seseorang mati? Dan teman-teman sekalian, apa yang terjadi sesudah manusia mati itu terus jadi satu topik yang terus-menerus ditanyakan sepanjang sejarah manusia. Dan tidak terkecuali sampai hari ini pun orang masih tertarik dan tertarik mencari tahu mengenai apa yang terjadi setelah seseorang mati. Nah, konsep pada umumnya itu biasanya orang itu terdiri dari tubuh dan ada yang nggak kelihatan, yaitu jiwanya. Nah, jadi yang dipahami biasanya adalah ketika mati itu tubuhnya mati, terus jiwanya itu nanti keluar, melayang-layang. Entah jiwa itu nanti masuk ke tempat kekal, surga atau neraka, atau ya dia gentayangan jadi hantu di dalam dunia. Nah, itu adalah konsep pada umumnya di dalam dunia. Misalnya, dulu ada kartun, nggak tahu kalian pernah nonton nggak? Itu Casper. Nah, Casper ini seorang anak yang ceritanya dia mati, terus rohnya itu keluar, jiwanya itu keluar. Dan setelah itu jiwanya jadi hantu gentayangan. Tapi dia ada hantu yang baik katanya. Nah, beberapa tahun yang lalu juga ada satu film bicara tentang jiwa manusia yang dibuat oleh Disney. Itu judulnya Soul. Seorang pemain musik, dia pas mau manggung ternyata ngalamin kecelakaan sehingga dia meninggal. Terus rohnya itu terbang ke wilayah orang mati itu, ya, dan dari situ ceritanya berlanjut gitu. Nah, tetapi lihat ya, ada kesamaan konsepnya bahwa waktu mati itu tubuhnya mati, tapi jiwanya itu melayang keluar. Nah, di dalam drama-drama Korea juga sering sebenarnya menyisipkan ide atau pemahaman mengenai dunia sesudah kematian. Apa yang dialami setelah kematian. Entahkah tadi keluar terus kemudian jiwanya itu jadi arwah gentayangan, jadi hantu dan segala macam. Jadi dunia tertarik dengan apa yang terjadi sesudah kematian, dengan berbagai pemikiran-pemikirannya, konsep-konsepnya. Nah, tetapi teman-teman sekalian, kita ketika bicara tentang apa yang terjadi sesudah kematian, kita perlu kembali kepada apa kata firman Tuhan. Apa yang menjadi kata Alkitab? Apa yang menjadi pengharapan seseorang setelah ketika dia mengalami kematian kelak gitu. Dan kita perlu mendasarkannya kepada firman Tuhan, kepada kata Alkitab. Nah, khususnya satu hal yang akan kita bahas pada hari ini yaitu satu pengharapan, satu pengajaran mengenai kebangkitan tubuh. Dan kita juga akan melihat apa dampaknya, apa impactnya buat kehidupan kita hari ini ketika kita mempercayai bahwa satu kali kelak kita akan mengalami kebangkitan tubuh. Nah, yang pertama adalah kita ketika membicarakan kebangkitan tubuh, maka dasarnya adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus itu jadi satu paradigma, jadi satu pola buat kebangkitan orang-orang percaya bagi setiap kita. Nah, di dalam ayat 20 dikatakan, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, jadi perhatikan teman-teman sekalian, kalau konsep dunia adalah setelah mati itu tubuhnya mati, tapi jiwanya terus melayang, dan ya itulah kehidupan setelah kematian yang kita nanti ada kan kita akan alami kelak gitu. Tapi pengharapan orang Kristen, ya dia tidak stop sampai di sana. Ya, betul bahwa setelah kita mati, tubuh itu binasa, jiwa itu pergi kembali kepada Allah. Tetapi yang kita nantikan bukanlah surga bersama dengan Tuhan cuma jiwa tok gitu. Cuma jiwa kita tidak.
Tapi yang kita nantikan adalah kebangkitan tubuh. Karena ingat, manusia yang diciptakan menurut gambar rupa Allah itu adalah manusia yang seutuhnya tubuh dan jiwa, ya, body and soul gitu. Nah, itu namanya manusia. Kalau cuma jiwa doang, nah itu belum sepenuhnya manusia. Belum sepenuhnya dia mengalami kehidupan sebagai manusia. Nah, kalau seandainya tubuh tidak penting, satu kali nanti waktu kita mati, tubuh hilang, jiwa yang penting. Kalau misalnya seperti itu, maka harusnya Tuhan Yesus setelah dia mati, ya dia tidak perlu mengalami kebangkitan. Karena tubuh kan tidak penting. Tetapi Kristus setelah mati, 3 hari kemudian dia bangkit. Dia memiliki tubuh manusia. Ya, tubuh yang dibangkitkan itu. Tubuh yang telah dimuliakan itu. Jadi Kristus dia mengalami kebangkitan tubuh. Dan perhatikan di dalam 1 Korintus 15 ini katakan bahwa Kristus itu dibangkitkan sebagai yang sulung, sebagai firstborn of the dead, yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Nah, maksudnya apa ya ketika dibilang seperti ini? Maksudnya adalah kita bisa tahu dari ayat-ayat setelahnya. Nah, karena di sana dikontraskan Tuhan Yesus dengan Adam. Adam sebagai manusia yang pertama, karena dia jatuh di dalam dosa, dia tidak taat kepada Allah, maka kemudian dia mengalami kutukan. Dia diusir dari hadirat Allah, dan sejak saat itu setiap manusia setelah Adam turut terseret di dalam kejatuhan, turut hidup besar di dalam dosa. Nah, itu Adam pertama yang membawa manusia kepada kejatuhan dalam dosa, kepada kematian, kepada death itu. Tetapi sekarang datang Adam kedua, yaitu Yesus Kristus. Dan mirip seperti Adam pertama, dia sebagai perwakilan umat manusia yang ketika mengalami ujian dari Allah, tapi kemudian gagal, dan sebagai akibatnya menyeret seluruh umat manusia kepada kematian. Nah, sekarang Yesus Kristus sebagai Adam kedua. Di dalam ketaatannya, kemenangannya, maka setiap orang yang ada di dalam dia, ya, ini menjadi wakilnya mereka, Yesus Kristus. Dia yang pertama bangkit sebagai yang sulung itu. Artinya setiap orang yang ada di dalam dia kelak akan mengalami kebangkitan tubuh pula. Sama seperti Kristus bangkit, kita pun akan mengalami kebangkitan itu. Di dalam ayat 23 dikatakan di sana Kristus sebagai buah sulung. Apa maksudnya buah sulung? Nah, waktu dulu ya orang-orang ketika bercocok tanam, karena lahannya luas, berhektar-hektar, jadi bisa jadi ada area tertentu hari pertama baru bisa ditanam atau minggu pertama. Nah, nanti lihat cuaca lagi, nanti area yang berikutnya. Nah, maka akhirnya yang bisa dipanen duluan ya yang ditanam pertama kali. Betul ya? Dan itu ketika pertama kali panen, itu dinamakan buah sulung. Hasil panen yang pertama. Dan teman-teman sekalian, bagaimana kita bisa tahu apakah panen itu akan baik hasilnya, akan banyak hasilnya? Ya lihat saja hasil pertamanya. Lihat buah sulungnya. Kalau buah sulungnya bagus, kalau buah sulungnya oke, kalau buah sulungnya banyak, wah berarti nanti mengikutinya juga akan seperti itu. Nah, sama seperti di sini gambarkan, dianalogikan, dicontohkan. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati itu sebagai buah sulung. Dia seperti tanaman yang ditanam pertama kali dan menghasilkan buahnya dan sudah kelihatan, maka mengikuti itu semua. Di belakangnya itu akan ada jauh lebih banyak lagi kebangkitan-kebangkitan tubuh lainnya. Yang dalam hal ini akan dialami oleh setiap kita orang percaya yang ada di dalam Dia. Dan sekarang pertanyaan adalah, bagaimana kondisi tubuh kita pada saat dibangkitkan kelak? Nah, kita lihat di dalam ayat 42 sampai 44. Di sana ada 4 hal yang dikontraskan. Kondisi tubuh kita saat ini dan kondisi tubuh kita nanti ketika kita dibangkitkan kelak.
mengalami tubuh kemuliaan sama seperti tubuhnya Tuhan Yesus yang telah dibangkitkan itu. Yang pertama, di ayat 42 dikatakan bahwa tubuh yang sekarang itu ditaburkan atau ditanam di dalam kebinasaan, tapi kelak dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Dari yang perishable jadi imperishable. Dan teman-teman sekalian, tubuh kita, setiap kita hari ini, ya mau kita nge-gym kayak gimana, mau minum vitamin kayak gimana, mau kita suntik serum kayak gimana, ya tetapi tubuh kita yang saat ini adalah tubuh yang bisa binasa dan akan binasa. Dari hari ke hari mengalami, semakin hari semakin merosot itu, semakin mengalami pembusukan, dan satu waktu akan mengalami kematian itu. Semakin hari semakin menua. Tidak ada yang dari hari ke hari malah makin muda. Kita yang adalah makin tua, makin keriput gitu. Ya, jadi otot-otot kita makin mengkerut gitu. Nah, itu adalah tubuh yang bisa binasa ini. Dan satu waktu ketika kita dibangkitkan, kita akan diberikan tubuh yang tidak bisa binasa. Kontras dengan tubuh yang saat ini. Tubuh yang kelak itu tubuh yang tidak bisa sakit, tidak bisa menua, dan tidak akan binasa, tidak akan rusak, tidak akan hancur. Dan yang kedua, dikatakan di sana ayat 43, tubuh yang sekarang ditaburkan dalam kehinaan, tapi kelak dibangkitkan dalam kemuliaan. Ya, yang sekarang itu dishonorable, yang kelak datang itu glorious, mulia. Tubuh yang sekarang, ya kita kalau jujur, kadang-kadang kita rasa malu dan tubuh kita. Kita rasa selalu ada yang kurang ini, kurang itu. Selalu merasa ada sesuatu yang kurang dari tubuh kita saat ini. Ya. Tetapi kelak kita akan mengalami dan diberikan tubuh yang mulia itu. Ya, saat ini kita diberikan tubuh yang terbuat dari debu tanah. Ya, debu tanah ya artinya kan sesuatu yang kayaknya rendah banget gitu. Nah, tapi satu waktu kelak kita diberikan tubuh yang sifatnya mulia. Tubuh yang tidak pernah sakit, tubuh yang tidak pernah rusak, tubuh yang tidak pernah digerogoti oleh apapun. Nah, yang ketiga, dikatakan di sana bahwa tubuh yang sekarang ditaburkan dalam kelemahan dan tubuh yang kelak itu dibangkitkan dalam kekuatan. Saat ini dipenuhi dengan weakness, tapi yang kelak itu akan powerful. Teman-teman, saat ini ketika kamu bersekolah, menjalani kegiatan hari demi hari, ya ketika kamu melakukan apapun, apakah pernah engkau merasa capek? Apakah pernah engkau merasa letih? Kalau engkau masih manusia normal, pasti pernah merasa letih, merasa capek, merasa lelah. Pernahkah engkau merasa tertekan? Pernahkah engkau merasa sepertinya badan ini, aduh, makin rontok gitu. Nah, kalau engkau merasakan itu, maka itu hal yang sangat normal. Karena itulah tubuh kita pada hari ini. Tubuh yang bisa merasakan sakit, bisa merasakan nyeri, bisa merasakan letih, bisa merasakan lelah. Karena ini tubuh kita pada saat ini, tubuh yang dikatakan penuh dengan weakness itu, penuh dengan kelemahan. Tetapi satu waktu kelak kita akan diberikan tubuh kebangkitan. Tubuh yang dikatakan powerful itu, yang tidak akan mengalami kelemahan seperti yang kita alami pada saat ini. Dan yang terakhir yaitu di sana dikontraskan tubuh yang alamiah, natural, dengan tubuh rohani, tubuh spiritual. Nah, di sini kita perlu lebih cermat, perlu hati-hati. Tubuh rohani maksudnya bukanlah tubuh yang tidak lagi memiliki darah dan daging, bukan. Ya, karena dikontraskan di sana antara natural dengan spiritual. Bukan material dengan spiritual. Jadi maksudnya apa di sini tubuh rohani? Nah, rohani di sini adalah bicara mengenai arahnya, mengenai tujuannya. Tubuh natural, tubuh alamiah itu adalah tubuh yang terarah kepada dosa, kepada kedagingan, kepada kehancuran, pada kerusakan, kepada kebinasaan.
Tapi tubuh yang rohani artinya tubuh yang terarah kepada Allah dan bahkan diarahkan oleh Allah sendiri. Ya, karena diarahkan oleh Spirit, Holy Spirit itu, oleh Roh Kudus. Maka satu waktu kelak kita ketika memiliki tubuh kebangkitan, itu adalah tubuh yang dengannya kita tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Kita tidak akan pernah melakukan atau memikirkan atau menghasratkan bahkan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, jadi itu 4 hal yang kita lihat di sini gambarkan tubuh kebangkitan nanti seperti apa. Itu tubuh yang tidak binasa, tubuh yang glorious, mulia, tubuh yang kuat, dan tubuh yang spiritual, yang terarah kepada Allah. Nah, kalau seandainya tubuh kita satu waktu kelak akan dibangkitkan, ya, kita akan mengalami resurrection of the body itu. Maka pertanyaannya adalah bagaimana sekarang saat ini kita harusnya menjalani hidup? Bagaimana saat ini kita harusnya memperlakukan tubuh kita? Nah, di sini ada dua prinsip kembar yang secara umum yang kita pahami. Yang pertama adalah begini, teman-teman semua. Di satu sisi kita jangan terlalu terobsesi dengan penampilan atau kekuatan fisik kita sekarang. Karena tubuh kita ini kan sementara. Nah, jadi banyak kali orang terlalu fokus dengan tubuh yang ada pada saat ini. Dia pengen operasi plastik kanan kiri atas bawah. Dia pengen suntik serum, suntik apalah supaya penampilannya tetap kelihatan awet muda. Meskipun sudah umur 50, 60 tetap kelihatan awet muda. Sekarang banyak orang sudah umur 70, 80 tetap mau nge-gym gitu supaya kelihatan kekar, gagah. Ada yang dengan berbagai cara, ya, dengan teknologi, dengan apapun itu, ya, berusaha mempertahankan tubuh yang ada saat ini, yang sifatnya sementara. Terobsesi dengan penampilan, terobsesi dengan tubuh pada saat ini. Nah, padahal ini sifatnya sementara. Ini sifatnya bisa binasa satu waktu kelak. Ini sifatnya shame, ya, dishonorable, di dalam kehinaan. Ini sifatnya itu lemah, dan ini sifatnya natural, alamiah. Satu waktu kita akan diberikan yang better, yang jauh lebih baik. Oleh sebab itu, apakah layak kita menginvestasikan terobsesi berlebihan terhadap tubuh yang ada pada saat ini? Nah, tapi di sisi yang lain, kita juga jangan sembarangan dengan tubuh kita pada saat ya, yang kita punyai, yang kita miliki saat ini, seakan-akan tubuh kita nggak penting lah. Jadi terserah saya mau makan apa, setiap hari hajar dengan rage misalnya, ya, makan makanan yang berkolesterol, berminyak gitu, atau setiap hari minum minuman yang penuh dengan gula gitu. Karena tubuh ini nggak penting, satu waktu akan dapat tubuh kebangkitan. Nah, itu juga keliru, salah. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, rumahnya Roh Kudus, tempat Roh Allah berdiam. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, karena engkau telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Jadi teman-teman sekalian, kita jangan terlalu terobsesi dengan penampilan, dengan bentuk fisik kita, dengan apa yang sifatnya sementara tubuh kita saat ini. Tapi di sisi lain, kita juga jangan sembarangan dengan tubuh kita pada saat ini. Nah, sekarang bagaimana secara praktis? Ada dua hal juga. Yang pertama adalah kita memakai tubuh kita, ya, menghormati Allah lewat tubuh kita. Nah, itu yang pertama. Tubuh kita ini adalah bait Roh Tuhan, tempat Tuhan berdiam. Dan oleh sebab itu, maka kita tidak boleh merusaknya dengan hal-hal yang sifatnya itu kotor, sifatnya itu najis. Karena ingat, Roh Kudus diam di dalam setiap kita, dan dia adalah roh kekudusan. Artinya hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang cemar, hal-hal yang najis, hal-hal yang
bertentangan dengan Allah, itu harus kita jauhkan dari tubuh kita. Hari ini banyak orang yang merusak tubuh dia dengan hal-hal yang kotor itu. Bisa jadi hari ini kita dengan mata kita menonton tontonan-tontonan yang nggak betul, ya pornografi dan segala macam. Atau dengan mulut kita mengkonsumsi hal-hal yang sebenarnya merusak tubuh kita. Entahkan narkoba, ya, rokok, atau minum minuman keras berlebihan. Atau misalnya kita bahkan hal-hal yang kelihatannya tidak berdosa, ya, tetapi sebenarnya keliru atau salah. Karena dia memakai tubuh ini dengan sesuai dengan maunya Allah. Misalnya kita malas merawat kesehatan tubuh kita ini. Ya, kita makan pokoknya wah sesuka hati kita tanpa kontrol gitu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ingat kita pun menghormati Allah lewat tubuh kita. Nah, ini bicara tentang hal-hal yang sifatnya jangan dilakukan, harus dihindari. Kita perlu jauhi itu. Ya, tadi hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk tadi yang akan merusak tubuh kita. Kita perlu menarik diri, menjauhkan diri daripada itu. Tapi yang kedua adalah kita perlu secara positif memakai tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi memakai tubuh kita ini memuliakan Tuhan, memuliakan Allah melalui tubuh kita atau dengan tubuh kita. Dalam Roma pasal 12 ayat 1, setelah membahas panjang lebar mengenai siapa orang Kristen, Paulus bilang, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jadi, persembahkanlah tubuhmu ini untuk memuliakan Allah. Kalau tadi yang pertama, ada hal-hal yang harus dijauhi. Jangan kita ikuti, jangan kita biarkan dikonsumsi, ya. Kita lakukan lewat tubuh kita. Nah, yang kedua ini bicara apa dong yang harusnya kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dengan tubuh kita atau lewat tubuh kita ini. Itu untuk memuliakan Allah. Maka pakailah tubuh kita untuk melayani Tuhan, untuk membantu sesama, untuk kemudian hidup memuliakan Allah. Hari ini setiap kita diberikan kapasitas, kemampuan, meskipun berbeda-beda satu orang dengan yang lainnya. Tapi tidak ada yang tidak diberikan kapasitas oleh Tuhan. Ada yang mungkin dia pintar di dalam hal-hal yang sifatnya kinestetik, ya, olahraga, jadi atlet dan segala macam. Ada yang lain itu di dalam hal mental sifatnya. Ya, dia cerdas di dalam hal berhitung, ya, menghafal dan segala macam. Tapi apapun kapasitas yang Allah berikan kepada kita lewat hidup kita, tubuh kita, kita perlu pakai itu untuk memuliakan Allah dan untuk melayani sesama kita. Maka pakailah tubuh kita ini untuk memuliakan Allah. Dan pada akhirnya teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan kembali dalam ayat 23 dikatakan, Kristus itu sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya itu yang akan mengalami kebangkitan kelak. Dan ketika bicara tentang kebangkitan tubuh ini, Adam pertama di dalam creation, dia jatuh di dalam dosa, dia tidak taat kepada Allah sehingga menyeret setiap manusia jatuh dalam dosa. Tapi Kristus sebagai Adam kedua, di dalam dia ada new creation, ciptaan baru. Sehingga setiap kita yang tadinya harusnya binasa, harusnya hancur, harusnya terhilang jauh daripada Allah, tapi di dalam Kristus boleh mengalami satu kehidupan yang baru, new creation, ciptaan baru, dan bahkan satu waktu kelak diberikan tubuh kemuliaan yang baru itu. Dan itu yang menjadi tujuan daripada setiap kita, orang-orang yang ada di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Dan itu hanya dialami oleh mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kalau hari ini engkau belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, belum sungguh-sungguh menerima Dia sebagai juru selamat, belum sungguh-sungguh ada di dalam Dia, maka satu waktu kelak ya kita tidak mengalami tadi kebangkitan tubuh yang bersama-sama dengan Kristus kelak, yang di dalam kemuliaan.
Oleh sebab itu marilah di sini dan sekarang, ya, ketika kita melihat Kristus, dia datang ke dalam dunia, dia mati menggantikan setiap kita orang berdosa, dan dia bangkit untuk memberikan hidup baru. Marilah kita percaya kepada dia, percaya bahwa dia sungguh mati untuk kita orang-orang berdosa dan bangkit untuk setiap kita. Dan ketika kita percaya kepada dia, bersandar pada dia, berada di dalam dia, kita percaya juga satu waktu kelak kita semua akan mengalami kebangkitan tubuh juga. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan, satu waktu kita juga akan dibangkitkan. Dan kita boleh bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaan yang kekal selama-lamanya itu. Mari teman-teman sekalian kita berdoa. Kami saat ini, ya Tuhan, ketika merenungkan mengenai kebangkitan tubuh, biar ini mengingatkan kami bahwa tubuh ini adalah satu hal yang penting di matamu. Engkau merancang kami sebagai ciptaan yang memiliki jiwa dan juga tubuh, dan keduanya tidak terpisahkan. Satu waktu kelak ketika kami mati, mungkin untuk sementara jiwa kami dipisahkan dari tubuh, tapi kami percaya satu waktu kelak kami akan mengalami kebangkitan tubuh itu, dan dengan tubuh kemuliaan itu kami akan memuliakan Engkau selama-lamanya, bersama dengan Engkau selama-lamanya. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya Engkau menolong kami, agar apa yang kami pelajari ini betul-betul dimeteraikan di dalam hati kami, pikiran kami, hidup kami. Kami rindu tujuan kami, mata kami, value kami bukan kami letakkan di dalam tubuh yang ada pada saat ini. Tubuh yang bisa binasa, bisa sakit, bisa lemah, bisa mengalami kehinaan. Tubuh yang alamiah ini, yang cenderung kepada dosa dan kejahatan. Tapi biarlah kami boleh mengarahkan pandangan kami kepada apa yang kami alami kelak. Dan biarlah itu yang menuntun bagaimana kami menjalani kehidupan kami di sini dan sekarang. Tolong kami dengan tubuh yang ada pada saat ini, kami boleh pakai untuk memuliakan Engkau, untuk memberkati sesama. Dan tolong kami, jaga kami, agar kami terus hidup di dalam kekudusan, di dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin.